Hal pertama yang kalian harus lakukan adalah membuka SAMPP, lalu nyalakan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah, di MySQL kan ada admin nih, kalian bisa klik. Kita menuju untuk membuat database dari webnya di phpMyAdmin database. Selanjutnya, untuk membuat database baru, kita klik aja plus new ini. Lalu kita tulis database name-nya, di sini saya tulis. Nah, kalian bisa pakai data underscore nama kalian masing-masing. Selanjutnya kita klik create. Jika sudah, database data underscore Aulia sudah terbuat. Sekarang kita buat untuk nama tabelnya. Di sini saya bikin TB. TB underscore mahasiswa. Ini untuk tabelnya dengan kolomnya sebanyak 4. Kita langsung klik go. Nah, di sini saya akan mengisi yang pertama adalah ID underscore mahasiswa. Untuk type-nya adalah INT dengan length value-nya itu 11. Jangan lupa untuk ID mahasiswa ini bersifat auto increment atau primary key. Dia adalah bersifat unik. Selanjutnya jika sudah, yang kedua adalah kita membutuhkan NPM dengan tipenya INT sebanyak 11. Selanjutnya di sini ada nama. Kalau nama ini tipenya saya pakai varchar dengan length-nya atau value-nya sebanyak 30. Dan yang terakhir adalah email. Email juga bertipe varchar dengan tipe 50, dengan length 50. Jika sudah, jangan lupa di save. Nah, jika sudah di save, untuk strukturnya sendiri itu akan seperti ini. ID mahasiswa, kalau ada tanda kunci artinya dia adalah primary key, dengan ekstranya itu auto increment. Terus di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan ke bagian codingan. Sebelum masuk ke konfigurasi database, kita membuat HT akses dulu. Jadi HT akses ini untuk mengakses URL biar bisa dibuka. Jadi, untuk membuatnya ini kalian bisa klik bebas, tapi saya saranin klik di editor config, lalu klik new file, lalu ketik nama file itu .ht access seperti ini ya. Kalau sudah, ini saya langsung paste aja. Nah, kalian ketik seperti ini. Jika HT aksesnya sudah selesai, kita langsung ke application, config, lalu database. Lalu kalian ke line paling bawah, di sini nanti kalian mengisi database-nya. Tadi database yang kita buat itu namanya data underscore Aulia. Ini untuk nama database-nya sesuai nama kalian ya, atau yang tadi kalian buat di phpMyAdmin-nya apa. Jika sudah, jangan lupa di save. Jika database sudah selesai, kita bisa close. Selanjutnya kita ke bagian view, ke back, lalu ke data underscore maha. Di sini untuk body sampai head atasnya ini bisa dihapus saja ya. Ternyata kalau dihapus itu nggak apa-apa juga, karena kan tadi bodinya itu sudah masuk ke header. Jadi pertama itu langsung aja container. Jika sudah, kita mengecek kembali untuk kita kan membuat tambah data, berarti kita harus fokus di example slice add underscore mahasiswa. Berarti kita harus membuat function add underscore mahasiswa ini di controller example. Kita buka dulu controllernya, example.php. Nah, berarti kita akan buat di sini untuk function add mahasiswanya. Saya langsung skip aja biar cepet. Kalian nanti tinggal ketik aja. Nah, ini untuk function dari add underscore mahasiswa. Di sini saya jelasin lagi. Sama seperti public function dan index, bedanya ini tuh bukan function utama, tapi function kalau misalkan kita klik tambah data, dia akan menampilkan function ini. Dimana isinya adalah di slot view path slice header. Ini untuk menampilkan headernya nanti. Terus ada saja di slot view back slice
from underscore maha. Ini fungsinya sama seperti yang data maha, berarti dia memanggil from underscore maha. Selanjutnya jangan lupa ditutup dengan this load view dengan part slice footer seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat untuk from maha. From maha ini letaknya di folder back sama seperti data maha. Jadi kita ke view, lalu ke sini kita klik data maha, lalu kita klik new file. Namanya adalah from underscore maha. Untuk data underscore mahanya bisa di close. Example-nya juga. Di sini saya langsung percepat aja, jadi kalian bisa langsung screenshot nanti. Nah, ini untuk isi dari form mahasiswanya, kalian bisa screenshot. Oke, jika sudah, kita coba dulu di browsernya. Kita coba klik tambah data. Di sini ada unsolved exception was encountered, berarti call to undefined function validation underscore error. Jadi dia tuh gagal manggil di sini karena kita belum bikin validation.error. Di validation.error ini buat ngasih tahu apa form yang kita belum isi, apakah npm, nama atau email. Untuk melakukan validasi ini kalian pergi ke config autoload. Jika sudah di autoload, kalian pergi ke libraries. Di libraries ini kita tambahin from underscore validation. Oke, kita save. Jangan lupa pakein koma. Ini itu untuk memastikan apakah form itu ada yang sudah terisi atau belum. Jadi kalau misalkan belum diisi, nanti dia akan ngasih informasi misalkan npm belum dimasukkan atau apa gitu ya. Itu kayak validationnya sendiri. Kalau sudah kita close, kita coba jalankan. Nah, kalau sudah berhasil, tampilannya akan seperti ini. Sekarang saya ingin menjelaskan untuk fungsi-fungsi di form underscore mahasiswa ini. Di sini ada div container mt-5 dengan div kelasnya card body border info call -8 mx auto, lalu di sini ada br untuk memberi jarak. Untuk from actionnya di sini adalah base URL example save mahasiswa. Berarti kalau misalkan kita klik from actionnya ini, klik save, berarti dia otomatis akan terpanggil di example dengan fungsinya bernama save underscore mahasiswa seperti itu. Di sini ada H4, kelas text center, tambah data. Ada BR, ada validation error seperti tadi yang saya jelaskan. Validasi error buat memberi notifikasi apakah npm, nama atau email sudah terisi dengan benar. Setelah itu di sini ada label untuk npm dengan form group row. Input type berupa teks, name ini npm. Nah, untuk name ini harus sesuai sama database. Database kita misalkan saya buka lagi. Nah, nih name-nya harus sama npm. Kalau misalkan kalian di sini misalkan nomor, name-nya nomor, berarti di database-nya juga harusnya nomor di sininya. Ya, jadi samain karena kalau nggak sama nanti nggak akan kepanggil. Selanjutnya untuk kelasnya itu from control placeholder, masukkan npm. Placeholder ini itu yang ini nih, yang di dalam sini nih. Masukkan npm itu placeholder namanya. Selanjutnya untuk ini nama menggunakan input type-nya teks dengan name adalah nama, seperti yang saya sudah jelaskan, nama ini harus sesuai dengan database. Kalau kalian kasih nama name, di database juga harus namanya jadi name. Terus kelasnya from control, placeholder-nya masukkan nama, dan ini adalah untuk email. Email ini menggunakan input type-nya teks dengan name email dengan kelasnya from control, placeholder-nya masukkan email. Dan di sini ada BR, di sini saya kasih BR2 untuk memberi jarak antara email dengan button-nya. Nih, ini menggunakan BR. Soalnya di sini ada button type submit, kelasnya button primary dengan namanya adalah save. Yang kedua ada type-nya reset, menggunakan danger, ininya adalah reset. Dan yang terakhir ini adalah button back dengan ini harusnya nggak usah pakai try.
saja. Terus untuk base URL-nya ini, kalau kita klik back, dia akan kembali ke URL example. Example ini adalah halaman utama yang tadi ada tabelnya. Kita coba nih. Nah, dia akan kembali ke sini. Ini fungsi untuk back-nya sendiri. Dia akan kembali ke halaman example. Kita juga jika sudah, jangan lupa ditutup dengan ini penutupnya. Jika sudah, kita belum bisa menggunakan untuk button save-nya. Kita akan masuk ke cara konfigurasi untuk button save-nya sendiri. Selanjutnya kita buat modelsnya. Models itu ada di application, lalu cari ke models. Nah, di sini kita klik modelsnya, lalu klik new file. Kita namain m_mahasiswa. Di sini saya kasih depannya M ini cuma biar menandakan kalau dia tuh model. Jadi beda nanti sama controller, takutnya kalian ketukar. Jadi saya saranin depannya tambahin aja m_mahasiswa.php kayak gitu. Di sini saya langsung paste aja codingannya, nanti saya jelasin. Ini kira-kira untuk isi dari model mahasiswanya. Di sini seperti biasa ada tag PHP, lalu defined base path, ada class m_mahasiswa. Jangan lupa kelas ini sesuai dengan nama file yang kita pakai. Di sini kita pakai m_mahasiswa, berarti kita tulis di sini m_mahasiswa dengan extendnya adalah CI model. Berarti kita benar naruhnya tuh CI model, bukan controller ya. Selanjutnya di sini ada function get_mahasiswa dengan isinya adalah return this tb get tb_mahasiswa result. Nah, ini untuk memanggil tabel mahasiswa. Kalau kalian bingung tabel ini yang mana, tadi kan kita buat database dengan nama data_aulia. Di dalam database ini ada tabel bernama tb_mahasiswa yang isinya adalah seperti ini. Oke, itu namanya tabel yang tb_mahasiswa. Nah, kalau sudah, ini yang kedua ada function insert, dipanggil datanya. Datanya ini diambil dari tb_mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini untuk model yang akan kita gunakan hari ini. Di controller ini saya langsung copy paste aja, nanti saya jelasin untuk codingannya. Nah, seperti ini codingannya, kalian bisa screenshot dulu. Dari function save_mahasiswa sampai sini. Oke, jika sudah saya jelaskan terlebih dahulu, ini function save mahasiswa ini didapat dari mana? Dapat dari form. Kita buka dulu view-nya, back from. Nah, jadi tadi kan kita nulis form action untuk button save itu adalah example/save_mahasiswa. Jadi ini tuh membuat function save_mahasiswa di dalam controller example. Berarti benar kita membuat save_mahasiswa di dalam folder controller example. Nah, di sini function save bertujuan untuk menyimpan datanya. Di sini ada this form validation. Kalau kalian ingat, form validation kita sudah tambahin di konfigurasinya. Terus di sini ada set rules, npm. npm ini nama database ya, yang di awal ini semua nama yang ada di database. Database yang ini, nih. Terus yang selanjutnya ini cuma nama aja, penamaan aja. Di sini ada npm, nama email. Itu nggak harus sesuai sama database, nggak apa-apa. Selanjutnya ada trim required. Berarti kalau misalkan dia nggak keisi, dia akan ada notif required di sini nih. Dia akan kepanggil fungsi yang ini. Oke, di sini karena kita cuma harus mengisi npm nama email, berarti kita cuma masukin 3. Kalau kalian bingung kenapa ID mahasiswa yang dimasukin, karena dia auto increment, jadi dia ngebuat angka sendiri, udah otomatis dari database-nya. Jadi kita nggak perlu untuk manggil dia di form validation. Jadi selanjutnya ini ada this form validation set_message. Dia akan mengirim pesan jika required ini tidak diisi, dia akan ngirim pesan misalkan npm harus diisi kayak gitu. Field ini maksudnya itu yang ini ya. Nih.
Itu fieldnya. Selanjutnya ada di small validation set error delimiters di class alert danger. Jadi kalau misalkan saya lupa ngisi npm, lalu nanti dia akan manggil yang ini, npm harus diisi dengan set delimitersnya adalah alert danger. Kalau kalian ingat, danger itu warna merah, berarti notifnya nanti akan berwarna merah. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada if this from validation run-nya itu hasilnya true, maka data array-nya ini yang berisi npm nama email itu akan diinsert ke dalam database. Untuk npm ini, penulisan ini sama ini itu harus sama ya. Misalkan di sini npm hurufnya kecil semua, di sini juga kecil. Ini tuh diambil dari database. Yang di sini. Oke, jadi kalau misalkan di sini 3, di sini juga harus ada 3. Kayak gitu ya. Dan ini saling berkaitan. Kalau misalkan validation-nya true atau diisi semua, itu nanti akan dimasukkan sesuai. Misalkan npm akan dimasukkan ke npm. Nama akan dimasukin ke nama, email akan dimasukin ke email. Terus nanti file-file ini yang ada di sini itu akan diinsert. Sebentar, ini saya lupa ganti, jangan lupa tambahin mahasiswa. Akan diinput ke dalam model mahasiswa dengan fungsinya adalah insert. Kayak gitu. Tadi kita sudah buat insert. Nah, nanti yang akan dipanggil adalah function insert yang ini. Jangan lupa kalau misalkan di modelsnya ini ada insert buka kurung $data, di sini juga ditambahin ya, insert $data. Nah, jika sudah, di sini ada redirect example. Redirect itu kayak dikembalikan ke halaman example. Kalian tahu kan halaman example itu halaman yang utama yang menampilkan isi dari tabel-tabelnya. Tuh, berarti kalau berhasil, data berhasil tersimpan di database, lalu akan di redirect ke halaman example. Tapi jika tidak, maka akan menjalankan add mahasiswa. Add mahasiswa itu berarti yang ini. Function add mahasiswa berarti kalian akan disuruh untuk mengisi form ulang lagi karena tidak sesuai dengan yang ada di database datanya. Seperti itu ya. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa coba di halaman utama, kita refresh dulu. Coba kita masukin. Di sini saya asal aja. Kita coba untuk button save. Nah, di sini pasti ada message undefined property example M mahasiswa. Ini itu berarti artinya model itu belum kita simpan belum kita perkenalkan di bagian config. Jadi datanya itu bingung, ini siapa M mahasiswa, nggak pernah ada di dalam data mereka. Jadi kita harus konfigurasiin dulu di autoload. Nah, di autoload di halaman yang paling bawah di sini ada autoload model. Nah, kita masukin modelnya tadi namanya apa? Nah, seperti ini ya. Kita kenalkan M mahasiswa ini di dalam model. Jadi nanti webnya bisa tahu, oh model M mahasiswa itu masuk ke dalam model. Coba kita refresh. Continue. Kita ulang lagi. Nah, kalian pasti bingung nih, kenapa nih tadi kan kita udah masukin tambah data, udah berhasil di save, udah masuk ke folder example, berarti tadi kita sudah berhasil masukin data. Pas kita cek di database juga data sudah masuk, tapi kenapa belum tampil di sini? Itu karena di from data mahasiswanya itu kita belum panggil untuk database-nya. Jadi kita perlu manggil, caranya itu kita close dulu nih. Close, kita ke bagian view, lalu ke data maha. Nah, ini letak untuk menampilkan isi tabelnya kan. Kalau kalian ingat, di pertemuan kemarin itu kita masih isi manual. Tapi karena kita sekarang sudah punya database, berarti kita bisa ngisi sesuai dengan database kita. Di sini saya percepat aja. Nah, ini yang sudah ditambahkan, jadi kalian akan menambahkan bagian ini di bawah tbody. Lalu untuk yang penutupnya ini di antara TR sama tbody. Oke, jangan sampai salah. Saya akan jelaskan di sini adalah untuk memanggil
data yang ada di database. Jadi pertamanya adalah ada variabel nomor dimulai dari angka 1. Nih untuk yang ini. Berarti semua nomor akan dimulai dari angka 1, lalu di bawahnya ada for each. For each ini untuk memanggil perulangan. Perulangan yang dipanggil ini adalah mahasiswa as row atau variabel mahasiswa sebagai row. Kita belum bikin ininya. Untuk membuatnya itu kita ke bagian controller example.php. Kita tambahin di bawah header. Di sini saya percepat. Nah, ini untuk yang bagian yang saya tambahin ini aja. Jadi kita akan memanggil data dengan variabel bernama mahasiswa. Ini itu akan dipanggil di model m_mahasiswa dengan fungsinya adalah get_mahasiswa. Berarti kita lihat di models. Nah, berarti yang akan dipanggil nanti itu yang ini. Function get_mahasiswa dengan isi adalah return thisDB get. Yang akan dipanggil ini function get_mahasiswa dengan fungsinya pertama itu adalah return thisDB get TB mahasiswa, yang artinya adalah memanggil seluruh isi dari tabel mahasiswa. Oke, itu fungsinya. Berarti kalau sudah dibuat seperti itu, kita sudah bisa menarik file dari tabel mahasiswanya. Di sini yang pertama yang dimasukin adalah nomor plus, berarti dia akan dipanggil variabel nomor ini akan terus bertambah sebanyak 1 untuk setiap filenya. Selanjutnya ada row. Ini kenapa row? Karena sesuai di sini. Kalau kalian di sini tulisnya view, berarti di sini juga jadi view, semuanya berubah. Kenapa nomor nggak pakai row? Karena dia sudah dideklarasikan di depan di sini. Selanjutnya di sini row memanggil npm, row memanggil nama, row memanggil email. Ini itu harus sesuai dengan yang ada di database sama yang ada di form. Itu harus sama. Jangan sampai beda, huruf kecil gedenya juga harus sama. Lalu selanjutnya jangan lupa ditutup untuk tag PHP-nya ini di antara tr sama tbody. Seperti itu, kita coba jalankan, kita refresh, harusnya data sudah masuk. Di sini ada error namanya undefined variable mahasiswa. Kenapa dia nggak ngebaca? Ini karena dia bingung ngambil data dari mana. Karena tadi saya lupa nambahin di sini. Nah, ini artinya adalah load view di backdata maha yang ini. Kita memanggil data ini dipanggil dari sini. Ini sudah saling berkaitan ya, jadi kalau misalnya di sini panggil data, berarti kita cari di function ini yang string datanya itu yang mana ini. Nanti yang ini akan dipanggil mahasiswa, berarti sekarang harusnya sudah bisa. Kita refresh. Nah, benar. Kita cocokin lagi sama database, sama datanya. Berarti tandanya untuk tambah data sudah berhasil, kita coba lagi. Kita klik save. Nah, sudah masuk. Sekarang kita coba untuk tambah data lalu dikosongin. Apakah validation error-nya berjalan baik? Kita coba di sini. Nah, sengaja di sini saya kosongin npm ya. Coba kita save. Nah, validation error berjalan, di mana npm harus diisi, kayak gitu. Dia berhasil, coba kita isi sekarang nama. Coba kita save. Nah, nama harus diisi, kayak gitu. Berarti sudah benar untuk fungsi-fungsinya. Coba kita jalankan yang back. Nah, berhasil. Selanjutnya akan membahas untuk mengenai LA dan ACT. Nah, di sini untuk activity-nya, buatlah 5 data seperti di video bebas. Berarti kalian buat, kan di sini baru 3. Kalian harus buat 2 lagi sampai 5 data. Untuk ketentuan activity-nya yang harus di screenshot itu ada 10 screenshotan, berarti di sini pertama database itu yang ini. Ini kalian screenshot. Kalian screenshot ininya nih.
kalian ke browse, terus di screenshot bagian ininya nih. Bagian ininya aja, nggak usah semuanya. Terus lanjut ke strukturnya. Nah, kalian juga screenshot yang ini. Berarti untuk database itu ada 2 yang di screenshot, yaitu yang pertama structure table-nya. Lalu yang kedua di browse, lalu isinya ini di screenshot. Oke. Itu untuk database yang pertama. Yang kedua file database. File database ini itu ada di application, ke config, lalu di database. Nah, yang kalian screenshot itu yang ininya. Dari string db default, array sampai ke penutupnya. Itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3, file example.php. Example.php itu yang di controller, ini. Semua di screenshot. Lalu sampai sini ya, save mahasiswa juga. Selanjutnya yang keempat ini file m_mahasiswa.php, berarti models. Kita ke models. Lalu kalian screenshot yang ada di sini semuanya. Lalu selanjutnya adalah file from_maha.php, file data_maha.php, ini juga semua di screenshot. Lalu untuk output sendiri ini ada 4. Yang pertama halaman utama sebelum tambah data. Misalkan di sini halaman utama. Ini belum saya tambahin data yang baru, berarti kalian screenshot yang ini dulu. Selanjutnya output yang kedua adalah from tambah data. Pas kita masuk ke tambah data, nah kalian screenshot yang bagian sininya. Ini sudah masuk ke output yang kedua. Selanjutnya output validation error, nama npm email. Berarti kan tadi kan saya sudah contohin untuk npm dan nama. Jadi kalian misalkan misalkan kayak gini ya, sengaja saya kosongin npm-nya. Terus kita klik save. Nah, kan di sini ada npm harus diisi, berarti ini itu output validation error untuk npm. Nah, kalian coba lagi. Misalkan di sini saya isi Nah, sekarang validation error-nya itu ngevalidasi nama. Berarti tadi kan kita juga nyoba npm sama nama. Nah, kalian tinggal nyoba email. Berarti untuk validation error sendiri ini ada output bercabang sebanyak 3, yaitu untuk validation error nama, validation error npm, dan validation error email. Jadi saya udah contohin 2. Terus selanjutnya adalah output halaman utama setelah ditambah data. Misalkan di sini saya tambahin data. Nah, misalkan kayak gini, saya save. Nah, ini tuh yang dimaksud poin ke-10, yaitu halaman utama setelah ditambah. Tadi kan sebelumnya ini cuma sampai 3 ya. Nah, sekarang sudah ditambah, sudah sampai 4 gitu. Itu maksud dari halaman utama setelah ditambah data. Itu untuk ACT-nya seperti itu. Sekarang untuk LA-nya, buatlah logika dari activity 4. Jadi kan ini kalian udah ada nih. Ini saya sudah pisahin, yang ini tuh bagian listing. Ini poin 1 sampai 6 itu bagian listing, poin 7 sampai 10 itu bagian output. Berarti yang kalian logikain itu poin 1 sampai poin 6. Oke. Untuk misalkan kalian bingung database itu gimana, kalian jelasin aja. Misalkan di strukturnya kalian buat ID mahasiswa dengan TPINT, lalu dengan ekstranya adalah auto increment atau primary key. Fungsinya untuk apa primary key, seperti itu ya. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.